Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan tata cara mendidik anak dan sekarang masuk di nomor 11 di halaman 54. Yang ke-11, biasakanlah mereka untuk selalu menjaga kebersihan. Misalnya merutinkan mereka sikat gigi, merutinkan mereka untuk mandi pagi maupun sore hari. Nanti kebiasaan-kebiasaan seperti ini insya Allah akan terbawa pada diri mereka. Begitu juga biasakan mereka misalnya sudah makan, bikin peraturan, habis makan langsung bawa piring ke wastafel. Didik anak Anda dari kecil, meskipun dia belum balik misalnya, untuk bisa membantu orang tuanya di rumah. Misalnya anak perempuan disuruh bantu untuk sapu lantai, kemudian bersihkan ranjang. Ya, saya pribadi dulu waktu kecil, saya, kakak dan adik, kami bertiga setelah bangun sholat subuh itu dilarang tidur lagi. Semuanya bekerja. Kalau yang satu pegang sapu, berarti yang satu membantu orang tua bikin sarapan, ngoles roti, yang satu lagi membersihkan tempat tidur. Digilir seperti itu, supaya semuanya mengerti cara bekerja di rumah. Dan termasuk kesalahan sebagian orang tua, anaknya ingin membantu tapi dia menghalanginya. Misal anaknya perempuan, usianya misalnya 5 tahun. Ya, dia takut anaknya misalnya teriris pisau, lalu ketika anaknya mau ikut potong-potong sayur, dia malah melarang. Yang benar adalah berikan kesempatan tetapi ganti pisaunya. Bukan disuruh keluar. Kamu keluar aja nanti kamu terpotong tanganmu. Biarkan mereka ikut membantu tetapi dengan pisau yang layak. Misalnya kacang panjang kan bisa dipotong dengan pisau plastik. Berilah kepada mereka pisau plastik. Ya, nanti jangan sampai sudah besar malah kita saat membutuhkan bantuannya dia malah menolak. Karena kebiasaannya dari kecil mau membantu, orang tuanya yang melarang. 12. Berlemah lembut dalam menasihati mereka. Jangan keras. Keras boleh tapi jangan menjadi mayoritas. Jangan sampai orang tua, bapak atau ibu terkesan orang ini semuanya adalah orang-orang jahat mengerikan. Hendaknya bagian kerasnya itu menjadi minoritas, menjadi pilihan terakhir dalam pendidikan anak kita. Jangan mengungkapkan kesalahan mereka di hadapan umum. Misalnya datang keluarga, lalu kemudian kita katakan ini nih kalau kemudian disebutkan kejelekan-kejelekannya, nanti dia malu, dia bisa minder. Nanti setelah dia dewasa, setelah dia besar, kita beri dia pilihan, dia nggak bisa milih. Gimana nak? Kamu sekolah di mana? Terserah aja lah. Karena sedari kecil dia sering diintimidasi dengan orang tuanya ketika datang orang lain menjelek-jelekan dia. Ya. Sebagian anak yang mereka kurang di sekolah itu salah satu sebabnya adalah karena orang tuanya sering membodoh-bodohi, sering mengintimidasi, sering menjelekkan, membuka kejelekan-kejelekan atau kekurangan dia di hadapan orang lain. Jika mereka tidak menuruti nasihat, maka jangan diajak bicara tapi maksimal 3 hari. Ya. Nanti kalau dia tanya, kita ketus, lama-lama kan dia sadar bahwa dia sedang dimarahi. Ya. Ke-13, setiap anak diberi kasur sendiri jika memungkinkan. Terutama jika di rumah hanya ada anak laki-laki 1 dan perempuan 1. Jika tidak, maka setiap anak diberikan selimut sendiri-sendiri. Anak perempuan mempunyai kamar sendiri dan anak laki-laki kamar sendiri untuk menjaga akhlak, kebaikan dan keselamatan mereka. Ke-14, ucapkanlah salam kepada mereka di rumah, di jalan, di kelas dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita antar dia ke sekolah, dia mau turun, dia lihat temannya, dia hampir lari. Biasanya kan gitu. Sudah turun dari mobil, dia lari menyampiri temannya. Kita tegur, sini dulu, belum salam. Sodorkan tangan, suruh dia ucapkan salam. Begitu juga ketika dia pulang tiba-tiba masuk, tiba-tiba
lempar sepatu, tiba-tiba hambur tas. Maka kita tegur dia, mana salamnya? Yang ke-15, adakanlah kajian khusus keluarga untuk membacakan riwayat hidup Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Juga cerita-cerita yang mendidik, bermanfaat dan islami. Kebanyakan orang yang nomor 15 ini dipraktekkan dengan cara membacakan cerita sebelum tidur. Dan ini baik. Misalnya anak mau tidur, maka dia bacakan cerita terlebih dahulu. Tapi yang perlu diperhatikan, yang pertama, membacakan anak cerita sebelum tidur, jangan sampai ceritanya cerita-cerita yang tidak sahih. Maka pastikan buku yang Anda belikan untuk mereka adalah buku-buku, misalnya Sirah Nabawiyah untuk anak yang penerbitnya sudah jelas. Saya rekomendasikan pustaka Imam Syafi'i. Kemudian ada pustaka Ibnu Umar. Ini di antara dua penerbit yang saya rekomendasikan buku-buku anak-anak mereka. Ini baik untuk dimiliki dan dibacakan kepada anak sebelum tidur. Karena penulis-penulisnya adalah orang-orang yang tersaring dari sisi manhaj, dari sisi ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, sebaik-baiknya orang tua membacakan cerita, ada metodologi yang jauh lebih baik lagi, yaitu betul-betul ayah ceramah di hadapan anak-anaknya. Bukan cuma sekedar cerita sambil lalu. Ceritakan, kadang anak maksa, ceritakan dong. Kalau nggak diceritain dia nggak mau tidur, gitu kan? Ada metode yang jauh lebih penting lagi, yaitu orang tua duduk di hadapan mereka dan mereka mendengarkan wejangan orang tua. Ini yang dulu bapak saya sering lakukan. Kami hampir dalam 1 bulan sekali, seingat-ingat saya, tidak luput dari yang namanya ceramah bapak. Sementara saya dengan kakak, kalau sudah bapak berbalik dan sudah bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, biasanya sudah sundul-sundulan. Ceramah lagi. Kitanya nggak suka. Tapi bagi kami sekarang setelah ini, kami jauh lebih mudah untuk mendengarkan tausiah atau nasihat orang tua. Lebih mudah untuk menerima wejangan, menerima nasihat, karena face to face. Orang tua mendudukkan kami. Cerita yang paling sering dibawakan oleh bapak saya dalam ceramah-ceramahnya setiap habis sholat itu, diantaranya cerita hikmah dirinya dulu dengan orang tuanya, bagaimana hidup prihatin, bagaimana kecintaan bapak kepada nenek, bagaimana kalau dia mau pergi sekolah dia harus peluk dulu orang tuanya, begitu juga ketika dia pulang, dikarenakan dia tinggal di kampung yang sekolah itu jauh berkilo-kilo dari rumahnya. Cerita tentang cerita-cerita hikmah, meskipun memang tidak berasal dari cerita Nabi SAW dan para sahabatnya. Itu kekurangan kami di zaman dahulu. Karena sumber cerita ini di zaman dahulu kurang, tahun 90-an. Sedangkan di zaman ini sudah banyak. Maka penting sekali ayah dudukkan anak-anaknya laki-laki, ibunya sama anak perempuan di belakang. Biasakan seperti itu. Sebelum ceramah, siapkan dulu bahannya. Misalnya menyiapkan ceritanya, apa hikmahnya. Kemudian lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ayah ngapain? Ayah mau ceramah, kalian dengarkan. Bercanda nih. Enggak, bisa bercanda, serius. Dengerin. Terus ceramah. Nanti seminggu lagi ulangi lagi. Seminggu lagi ulangi lagi. Lama-lama dia akan paham bahwa ayahnya itu serius pada dirinya tentang pendidikan, apa yang ayahnya ingin baik dari dirinya. Ya. Ini penting, memiliki waktu untuk ceramah di hadapan anak. Karena jamaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang pendidikan kita itu nggak efektif. Anak nakal kita baru marah, itu enggak. Orang tua itu keluar nasihatnya kalau anaknya nakal. Itu pun sambil lalu, sambil nonton, sambil marah. Jangan ya, gitu kan? Orang tua zaman sekarang kan begitu. Anaknya nakal, ibunya bilang, ayah ini loh nakal. Dia bilang jangan ya, tapi matanya ke TV. Anaknya nggak betul-betul dinasihati, sehingga anak kadang-kadang bebal. Ya, dia bilang paling nasihat ntar juga sambil marah sebentar juga paling nanti sayang lagi. Berbakti kepada orang tua. Halaman 55. Jika ingin sukses di dunia dan akhirat, maka berbaktilah kepada orang tua. Bicaralah dengan sopan santun kepada orang tua dan jangan katakan bah kepada mereka. Taati mereka selama perintahnya bukan maksiat. Lemah lembutlah kepada mereka
jaga nama baiknya, kehormatannya. Nih jamaah, misalnya kita memiliki mengetahui ada keburukan orang tua di rumah, maka jangan misalnya mampir ke rumahnya tante, terus ngomong-ngomong cerita-cerita. Tante, masa mamaku kemarin bapakku dilempar cobek, misalnya gitu. Ini perkelahian dalam rumah tangga, maka nggak boleh kita ceritain keluar. Ya. Dan kita sampaikan ini kepada anak kita juga, karena kadang dia cerita karena kepolosannya. Ya. Bilang kepada mereka, jangan sampai ada kejelekan di rumah kita, kamu ceritakan ke tetangga, ke tante, ke keluarga. Lakukan hal yang meringankan mereka meski tidak diperintah. Ya, saya katakan khususnya kepada antum yang sudah dewasa, jangan sampai misalnya orang tua antum masih mencucikan baju antum setelah antum SMA, SMP saja kalau bisa tidak lagi. Ya, kita SMP kelas 1 dulu cuci sendiri, minimal celana dalam cuci sendiri. Ya, kenapa kita cuci sendiri? Karena kita lebih tahu. Ya, karena kita sudah balik. Misalnya malam kita mimpi basah, kita tidak ingin orang tua tahu. Ya, kita kok subuh-subuh ditungguin lama kali, keluar rambutnya basah. Orang tua tidak ingin menegur, maka menjaga semua itu dengan cara misalnya celana dalam cuci sendiri. Apalagi kalau sudah SMA, maka itu sudah waktunya antum membantu orang tua. Minimal cuci bersama. Misalnya mesin cucinya satu, nggak usahlah terpisah, cuci banyak bareng. Ini pakaiannya mama, pakaian bapak, pakaianku. Nanti orang tua menggiling, nanti pas bilas kita. Nanti misalnya mama menjemur, harus ada kerjasama. Jangan jadi anak sudah besar asal main lempar aja, lempar. Nanti tinggal cari di gantungan baju, mana bajuku mana bajuku, kenapa belum cuci? Ya, jangan dipikir orang tua punya kewajiban untuk itu. Ya, anak yang harusnya membantu. Hormati sahabat. Musyawarahkan segala urusanmu dengan mereka. Bila memang ada yang bisa dimusyawarahkan. Ya, misalnya antum mau pernikahan, maka bermusyawarah dengan mereka. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk, mak, aku mau nikah tanggal sekian. Tapi bermusyawarah lah, mak, bagusnya tanggal berapa ya? Mama ada apa? Bapak ada apa? Keperluan apa? Segera penuhi panggilan mereka. Cukup sekali dipanggil, ya, langsung, ya, lebih. Ya. Tunggu. Tapi tunggunya sekali aja. Tunggu. Sekali aja. Tapi datang. Jangan tunggu setengah 5 menit. Tunggu. Mana tuh? Gak ada. Ya, tunggu. Rupanya matanya masih depan TV. Gak mau, cepat tendang, cepat. Ya. Hormati sahabat dan sanak kerabat mereka. Jangan membantah dan menyalahkan mereka. Usahakan tetap sopan santun ketika menjelaskan kebenaran. Ini kepada antum. Mungkin orang tua antum masih awam. Mungkin orang tua antum belum pernah dengar kajian sunnah. Bahkan dia mengkhawatirkan antum ikut aliran sesat. Sejak melihat antum berjenggot, dia melihat antum bercelana cingkrang, bahkan sejak antum ke masjid. Dulu antum gak pernah ke masjid. Dia takut ke antum kena aliran sesat karena suka ke masjid. Ada nggak orang tua kayak gitu? Dia heran, bilang, aku tidak suka kamu ke masjid terus. Kamu jangan-jangan ikut aliran sesat. Nah, karena ada ikhwan yang cerita begitu. Sejak dia suka pakai gamis, suka ke masjid, suka ikut kajian, orang tuanya bilang baiknya berhenti aja, takutnya aliran sesat. Ya, terbalik ini malah. Orang pergi ke masjid malah dibilang sesat. Ya. Kalau seandainya mereka demikian, maka antum jelaskan kebenaran, tapi tetap dengan sopan santun. Jangan keraskan suaramu di atas suara mereka. Jangan dia teriak, ya. Itu membesarkan volume lebih dari dia. Ya. Dia marah, kita marah lebih keras lagi. Ya. Janganlah keraskan suaramu di atas suara mereka. Dengarkanlah pembicaraannya, bersopan santunlah terhadap mereka. Bangunlah jika mereka memasuki tempatmu. Ya, jangan kita tetap tidur. Apalagi misalnya kita sudah nikah. Kita punya rumah sendiri, ngontrak sendiri. Orang tua datang pengen lihat cucu. Assalamualaikum. Terus kita tetap tidur, mata tetap ke TV atau mata tetap ke HP. Orang tua sudah duduk 5 menit, kita nggak sedikit pun beranjak bangkit. Ini termasuk ketidaksopanan kepada orang tua.
Ya, bangkit kalau dia masuki tempat kita. Ciumlah kepala mereka, ciumlah pipinya, cium tangannya. Ya. Bantulah ibumu di rumah atau ayahmu dalam pekerjaannya. Jangan pergi sebelum mendapatkan izin mereka sekalipun untuk urusan penting. Misalnya antum mau kerjakan PR, itu penting di rumah teman, maka jangan pergi kecuali dengan izinnya. Jika terpaksa, maka minta maaflah kepada mereka dan tetaplah berkomunikasi dengannya. Misalnya antum dari sekolah nggak langsung pulang, tapi mampir dulu. Antum dari kantor nggak langsung pulang, mampir dulu. Maka komunikasilah dengan mereka, bilang saya nggak jadi pulang sekarang karena saya harus ke sana dari kemari. Jangan memasuki tempat mereka kecuali dengan izin mereka, khususnya di waktu tidur dan istirahat. Catat di situ, alasannya adalah menjaga aurat. Dan ini hendaknya kita ajarkan kepada anak kita, agar di waktu-waktu istirahat, yaitu siang, setelah zuhur, setelah isya, dan sebelum subuh, ini jangan masuk ke dalam kamar orang tua kecuali dengan minta izin dulu. Karena ini adalah waktu istirahat dan waktu yang bisa jadi waktu aurat. Ya, misalnya orang tua, bapak dan ibu tidur, entah setelah isya, entah sesaat sebelum subuh. Maka jangan masuki sebelum kita minta izin dengan mengetuk terlebih dahulu. Dan ajarkan ini kepada anak. Karena anak kecil kan nggak tahu. Kadang-kadang dia langsung main buka, dia nggak lihat ternyata orang tuanya di dalam sedang berhubungan badan misalnya. Jangan makan sebelum mereka makan. Nih, garis bawahi, stabiloi. Jangan makan sebelum orang tua makan. Misalnya, jangan numpahkan nasi dari rice cooker ke piring kita dulu, sebelum piringnya. Kecuali bila piring yang kita pegang, kita tumpah ke piringnya itu untuk diberikan kepada mereka. Tapi jangan begini, tumpah sendiri. Orang tua belum ngambil, sudah makan duluan. Orang tua baru ngambil setelahnya. Ya. Ini yang kami lakukan, saya dengan istri dan seluruh adik-adik, ya. Anak-anak saya, keponakan saya, adik-adik saya, ipar-ipar saya, kita ajarkan demikian. Saya bilang tidak boleh ada yang makan sebelum orang tua nyuap dulu. Saya bilang kepada istri saya di bulan pertama kami nikah, nanti sampai di rumah jangan pernah nyuap sebelum kita lihat orang tua masukkan sendok ke mulutnya atau tangan ke mulutnya. Saya dengan keluarga sering sebulan sekali kami keluar makan-makan. Misalnya kami beda menu. Anggaplah saya pesan capcay, orang tua pesan nasi goreng misalnya. Capcaynya datang duluan, maka udah diunggokin dulu. Punya orang tua datang, sudah kita lihat sendoknya masuk ke mulut, baru kita makan. Ya, kita tunggu sampai mereka nyuap dulu, baru kita nyuap. Kecuali kalau mereka mengizinkan. Misalnya kita bilang, "Mak, saya lapar betul." Terus mamanya bilang, "Oh, mama sudah makan." Atau mama nanti makannya di pengantenan. Udah kamu makan aja. Maka ini tidak mengapa, makan lebih dahulu daripada mereka dengan izinnya. Hormatilah mereka dalam hal makanan dan minuman. Jangan membohongi mereka atau mencela mereka jika mereka berbuat sesuatu yang tidak Anda sukai. Misalnya, kita sudah punya anak, kita pergi kerja atau suatu keperluan, anak kita titipkan ke orang tua. Kadang-kadang anak itu jatuh. Kadang-kadang pas kita jemput, kepalanya benjol. Maka jangan disalahkan orang tua. Karena kita tahu nggak mungkin orang tua sengaja benjolin dikuning kepalanya nggak mungkin. Ya mungkin itu dia lagi sesuatu, anaknya nggak sengaja kesandung. Kadang-kadang tersandung dengan kakinya sendiri. Bukan kesandung kaki neneknya, kesandung kakinya sendiri. Dia mau lari, terplecok terus jatuh. Ya, terus kadang-kadang kita jemput, kita marahin orang tua kita. Wah, mama ini nggak dijagain anaknya. Nenek ini cucunya gini benjol kan. Padahal kalau dia bisa berbicara, mungkin dia akan bilang gini, bagus kamu tadi nggak usah bawa ke sini anakmu, jadi nggak benjol. Tapi kan kau yang butuh, kamu pergi kau titip di sini. Sekarang urusan benjol kamu salahkan ini di TV. Ya. Yang kelima, jangan lebih mengutamakan istrimu dan anakmu dari mereka. Nah, misalnya berdiskusi, jangan bilang, "Yang, kamu mau kemana yang? Mama nanti dulu, mama nggak usah ngomong dulu. Yang mau kemana?" Ya, itu bikin sakit hati dia.
Tapi istri yang kita kasih pengertian, mama mau kemana dulu? Ke sini. Ya. Mintalah restu dan keridhaan mereka sebelum melakukan sesuatu. Misalnya mau nikah, mau pergi kuliah, mau berangkat meninggalkan Balikpapan ke Jogja misalnya, mau kuliah. Maka minta dia untuk antar ke bandara. Jadikan dia orang yang terakhir ada di hadapan antum. Peluk dia. Kalau perlu jadikan dia orang yang terakhir antum peluk. Supaya dialah orang yang paling membekas di tubuh antum. Nah, sebagian orang ada yang bilang gini, mama gak usah ngantar ya, temanku aja. Aku lebih suka kalau temanku yang ngantar, mama gak asik. Ya. Dia gak suka kalau orang tuanya yang ngurusi dia. Dia suka kalau mana teman-temannya. Ya. Bahkan ada yang mengatakan, mama gak usah ikut, nanti aku malu kalau teman-temanku lihat mama. Ada begitu. Saya pernah punya teman SMA dulu, dia gak mau kalau orang tuanya kelihatan temannya. Ya, karena mungkin perawakannya, bentuk tubuhnya, ya, dia nggak mau orang tuanya kelihatan. Mintalah restu dan keridhaan mereka sebelum melakukan sesuatu, karena ridho Allah ada pada keridhaan orang tua dan murka Allah ada pada kemurkaan mereka. Orang yang paling berhak dihormati adalah ibumu, lalu ayahmu. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Tapi ini hadisnya tidak sahih. Ya. Surga di bawah telapak kaki ibu tidak sahih. Ya. Tetapi hadis yang sahih bunyinya begini. Ya mungkin lafaznya beda ya. Tapi intinya sih mirip-mirip. Ya, Nabi SAW mengatakan kepada seseorang untuk melazimi kaki ibunya. Yang ini maksudnya menghormatinya. Nabi katakan fathammal jannah. Di kakinya ada surga. Maksudnya berbaktilah kepada orang tuamu, pada mereka ada jalan surgamu. Sebagaimana ada orang mengatakan kepada Rasulullah atau kepada Abu Bakar bahwa ibunya menyuruh dia menceraikan istrinya. Dia adukan kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar mengatakan, saya tidak menyuruhmu menceraikannya, tidak pula menyuruhmu untuk mempertahankannya, tetapi saya cuma mau bilang bahwa ibumu pintu tengah surgamu. Kalau kau mau, masuki. Maksudnya kalau kau mau turuti dia dan masuki surga. Kalau kau tidak mau ya sudah, tidak apa-apa. Tetapi para ulama kita juga mengatakan, mengomentari riwayat dari Abu Bakar ini, betul ini sahih dari riwayat Abu Bakar. Betul bahwa ibu adalah pintu setengah surga yang kalau kita taati itu adalah jalan surga, betul. Akan tetapi dalam hal menceraikan istri ini perlu dilihat lagi. Karena kadang-kadang ibu menyuruh kita menceraikan istri dikarenakan ibu cemburu padanya atau ibu tidak memiliki alasan syar'i untuk kita menceraikannya. Misal ibu semata-mata nggak suka aja, istri kita bercadar, istri kita berjilbab besar, ibu belum. Terus istri kita sering komentarin, bu kapan pakai jilbab? Nah bu cantik, nah bu. Lama-lama muyak tahu ya? Lama-lama dia muyak, dia bilang ceraikan istrimu. Ya, awas kalau kamu udah ceraikan istrimu. Dia suruh ibunya suruh dia untuk ceraikan istrinya karena suatu alasan yang tidak syar'i. Maka yang seperti ini jangan dituruti. Meskipun ibu yang nyuruh dan meskipun ibu pintu tengah surga dalam hal secara umum. Nah, jangan sakiti hati mereka, membuat mereka marah sehingga kamu sengsara di dunia dan di akhirat. Lalu anak-anak Anda pun memperlakukan Anda sebagaimana Anda memperlakukan kedua orang tua Anda. Ini pernah terjadi di zaman dahulu. Zamannya Umar bin Khattab diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Umar bin Khattab karena anaknya sering memukul, menendang dan memperlakukan dia tidak layak seperti orang tua. Maka Umar bin Khattab memanggil anaknya, lalu kemudian Umar bin Khattab memarahi dia. Lalu kemudian anak itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tahan dulu marahnya, jangan marah dulu. Harusnya tanya dulu kenapa kok saya perlakukan demikian. Ya, saya ini sebagai orang tua, bapak saya ini sebagai orang tua kan punya hak terhadap saya. Dan saya pun sebagai anak kan juga punya hak kepada orang tua. Umar bin Khattab bilang, iya, betul. Coba apa hak saya? Umar bilang 3. Diberi ibu yang baik, diberi nama yang baik, diajarkan Al-Quran. Maka anak laki-laki itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, 3 hak ini tak satu pun diberikan orang tua saya. Kau bilang diberi ibu yang baik. Ibuku itu dulu hasilnya budak, dibeli 2 dirham di pasar malam, lalu digauli, aku hasil pergaulannya. Kau bilang aku diberi nama yang baik. Namaku Ju'al. Ju'al itu kumbang kecil di kotoran ayam yang warna coklat kental bening itu.
yang namanya lincung. Itu namanya Juan. Namaku Juan. Diberi pengajaran Al-Quran. Aku tidak pernah diajarin Quran. Satu huruf pun hijaiyah nggak diajarkan. Ya. Akhirnya Umar bin Khattab memarahi orang tuanya, disuruh pulang. Dia bilang, kau perlakukan anakmu dengan cara begitu, maka wajar kalau kemudian sekarang engkau diperlakukan bersama. Kedua, orang tua memiliki hak atasmu, wahai anak. Dan begitu pula istrimu. Berikanlah hak mereka masing-masing. Apabila keduanya berselisih, maka damaikanlah keduanya. Dan berilah masing-masing hadiah tanpa sepengetahuan mereka. Lihat nih, ini pelajaran para suami. Kadang orang tua kita selek sama istri kita. Maka jangan berpihak. Misalnya di hadapan istri kita bilang mama. Ya, sudah mak, memang dia ini salah nih. Memang ini perempuan kayak apa nih. Istri pasti akan sakit hati. Dan kalau sudah perempuan tuh kalau sudah digores hatinya, itu menjahitnya lagi susah. Ya, itu ibarat kayu dipukul paku, cabut minta maaf, hilang pakunya, tapi lubangnya itu nggak bisa hilang. Ya, begitu juga ke orang tua. Kita bela istri kita, ya, lalu kemudian kita salahkan orang tua kita. Cara yang baik adalah tenang, biarkan mereka berselisih, jangan ikut komentar, berikan hadiah ke sini, berikan hadiah ke sana atas nama lawan tengkarnya. Kedelapan, sopan santunlah kepada orang-orang, karena jika Anda mencela orang tua, sopan santunlah kepada orang-orang, karena jika Anda mencela orang tua seseorang, maka orang tua tadi akan mencela orang tua Anda juga. Masih ingat nggak kita SD dulu? Olok-olokannya kan begini. Bapakmu monyet. Dia balasin, bapakmu babi. Ya, bapakmu bapakmu gitu. Ya, dasar anaknya dibalas juga. Kamu juga anaknya Olokan-olokan seperti ini masuk dalam hadis Rasulullah SAW. Minal kabair, termasuk dosa besar. Syatmur rajuli walidayhi. Seseorang mencaci maki orang tuanya. Kok bisa? Yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Termasuk di antara mencaci orang tua itu adalah si fulan caci ayahnya orang, maka orang itu caci ayahnya. Dia caci ibunya orang, maka orang itu caci ibunya. Ya. Termasuk dengan menyebutkan nama bapaknya. Kamu bapaknya Udin kan? Loh, kamu kok tahu bapakku Udin? Ya kan? Dasar kamu Saripudin dan yang semacamnya. Ya. Kunjungilah mereka selagi masih hidup. Setelah meninggal, kunjungi kuburannya. Bersedekahlah atas nama mereka dan perbanyaklah doa untuk mereka. Ya, saya katakan, you don't miss the water till the well runs dry, kata orang. Kau tidak akan rindukan airnya sampai sumurnya kering. Kalau sudah sumur kering, baru kita akan cari-cari air. Dan baru akan merasa air ini ternyata yang selama ini kita buang-buang begitu berharga. Orang tua selama masih hidup, kita nggak pernah kunjungi pada satu kota lagi. Deketan lagi, nggak pernah sama sekali ke rumah orang tua. Nelpon nggak ada, kirim WhatsApp nggak ada, jangankan itu semua, ngasih mereka duit untuk punya handphone saja tidak ada. Pada satu kota tidak pernah memberikan uang sama sekali. Mereka makan apa, sudah makan atau belum, sakit apa, sehat atau tidak, kita tidak pernah perhatian. Kita katakan nanti kalau orang sudah wafat, baru kita akan coba untuk mencari jalan berbakti padanya. Dan sudah terlambat. Ya. Berbakti pada orang tua di masa mereka hidup tidak sama dengan berbakti pada mereka setelah mereka wafat. Doa untuk mereka, Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di masa kecil. Pertemuan tinggal besok dan hari Ahad. Saya nggak tahu apakah ini bisa selesai atau enggak. Kalau saya teruskan sampai jam 2 kurang 15, bagaimana? Terus ya? Supaya buku ini insya Allah hari Ahad bisa selesai. Jauhi dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahanmu, yaitu dosa kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Dosa besar adalah setiap maksiat yang mengakibatkan hukum had di dunia dan ancaman di akhirat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwa jumlahnya mencapai 700 macam.
Ini lebih mudah dimengerti daripada perkataan orang bahwa dosa besar hanya 7 macam saja. Namun tidak ada dosa besar apabila diikuti dengan taubat, dan tidak ada dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus. Lihat, perhatikan dulu. Dosa itu ada besar, ada kecil. Dosa besar ini diancam dengan, misalnya sabda Nabi, Allah melaknat orang yang melakukan ini diancam dengan azab di hari kiamat berupa, kalau dapat dalil-dalil seperti ini maka itu indikasi dosa besar. Ada dosa-dosa yang lain yang Allah anggap kecil, tetapi kita tidak pernah tahu secara rinci-rinci. Apalagi kalau kemudian kita mengatakan ini cuma dosa kecil lalu kita kerjakan. Dosa kecil itu bisa berubah menjadi besar dengan 3. Siapa yang tahu? Dapat baju koko. Dosa kecil jadi besar kalau ada 3. Dosa kecil jadi besar bila 1 dianggap kecil, diremehkan. 2 dilakukan secara rutin, terus menerus. Yang ketiga ngajak-ngajak orang. Meskipun dosanya kecil, tapi kalau ngajak orang maka dia jadi dosa besar. Kalau mau tahu itu dosa atau bukan dosa, maka salah satunya adalah begini. Kalau di hati itu bergetar, kita melakukannya bergetar, dan kita takut banget kalau ada orang tahu kita pasti malu, itu dosa. Dari sesuatu yang kita lakukan terus dia getar-getar di hati, dan kita takut kalau orang lihat, kita takut malu, itu namanya dosa. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, al-ithmu ma haka fi nafsika. Dosa itu adalah yang getar-getar di hati. Wa taraddada fi sadr, bikin bergetar-getar di dalam dada. Wa karihta an yattali 'alaihin nas, dan engkau malu apabila orang lain tahu engkau mengerjakannya. Contoh, pejabat terima duit dalam amplop di bawah meja. Kalau orang lain tahu, dia pasti malu. Ya, dia pejabat, kalau diketahui oleh KPK dia pasti malu. Maka itu pasti uang dosa. Maka PNS kalau mau tahu itu halal atau haram, mudah. Kalau ketahuan orang, ketahuan inspektorat, ketahuan KPK, malu, ditangkap, pasti dosa. Berarti itu uang haram. Macam-macam dosa besar. Pertama, dosa besar yang berkaitan dengan akidah. Ini yang paling besar. Yang berkaitan dengan akidah lebih berbahaya ketimbang yang berkaitan dengan amal badan. Misal, dosa syirik itu jauh lebih berbahaya daripada zina. Ya. Ada seorang ulama dari zaman dahulu, diceritakan oleh guru saya. Mereka punya murid-murid, tapi sering ngajar kitab tauhid. Ya. Maka suatu hari muridnya protes. Ya Syekh, gantilah buku. Habis kita tauhid lagi. Habis tauhid, akidah lagi. Gantilah yang lain. Maka gurunya ganti Riyadhus Shalihin. Terus suatu hari gurunya mengatakan begini. Wahai anak, ada di sana. Beliau ceritakan, di sana ada orang, dia zina sama ibunya sendiri. Maka orang-orang itu mengatakan, astagfirullah. Ya Allah, astagfirullah. Ya, mereka mencela orang yang zina sama ibunya. Terus di kali yang lain gurunya cerita, di sebelah rumah sana ada orang pindah rumah, terus dia sembelih ayam supaya hilang jinnya. Murid-muridnya bilang, kasihan. Kadar kemarahannya di bawah dari orang berzina sama ibunya sendiri. Maka gurunya bilang, besok kita ganti buku, balik ke kitab tauhid. Karena kemarahan kalian kepada zina dengan ibu sendiri lebih besar daripada kemarahan kalian kepada syirik. Sementara dosa di sisi Allah lebih besar syirik. Dosa-dosa yang berkaitan dengan akidah, misalnya menyekutukan Allah, yaitu beribadah kepada yang selain Allah, seperti menyembelih hewan untuk selain Allah. Mau bangun bangunan, nyembelih dulu. Mama meninggal, mau dibawa ke kubur, anaknya disuruh lewat dibawa kerandanya, sembelih ayam dulu. Ini termasuk perbuatan syirik. Berdoa, mengharapkan sesuatu kepada selain Allah, padahal sesuatu itu hanya Allah saja yang mampu melakukannya. Perhatikan, bila ada sesuatu yang hanya Allah yang bisa memberikannya, maka hanya boleh diminta kepada Allah. Bila diminta kepada yang selainnya maka syirik. Seperti hujan. Bila ada sesuatu yang bisa diminta kepada Allah dan membutuhkan manusia, maka mintalah kepada manusia dan tidak mengapa.
Dan jangan hanya minta kepada Allah. Misal antum naik motor, ban antum bocor di tengah jalan. Jangan sepanjang hari berdoa di situ, ya Allah, kembalikanlah banku. Nggak akan terjadi dia. Antum harus minta kepada orang lain, yaitu tukang tambal. Maka yang bisa diminta kepada yang selain Allah dan bahkan membutuhkan manusia, maka mintalah kepada mereka. Dan itu tidak mengapa. Termasuk percaya dukun, peramal. Saya katakan zodiak, ramalan bintang. Ini semua perbuatan syirik. Mendustakan Allah dan Rasulnya, mendustakan atau mengolok-olok sesuatu yang dibawa Rasulnya, berkeyakinan ada petunjuk yang menyamai di atas petunjuk Rasulnya, mendustakan malaikat, kitabullah, takdir, perkara akhirat seperti kisah kubur, kebangkitan, timbangan, jembatan, yaitu jembatan untuk bisa dalam pengadilan nanti di hari kiamat, dan lain-lain. Termasuk pula riya, yaitu beribadah supaya orang puji bila orang lihat. Bersumpah dengan nama selain Allah, berhukum, misalnya sumpah pocong, berhukum dengan yang selain apa yang diturunkan oleh Allah, ya, dan senang dengan hukum tersebut. Kemudian tatoyur itu, ya, di zaman dahulu tatoyur itu gini. Kalau ada orang Arab mau safar, maka dia terbangkan burung. Anggaplah burungnya terus tidak kembali, maka jalan. Bila burungnya balik, berarti batal, nggak jadi. Ya, itu namanya tatoyur. Kalau orang di zaman ini sudah modelnya macam-macam. Ya, kepalanya kejatuhan cicak, besok mati. Kalau anaknya tidur depan pintu, besok mati. Kalau kejatuhan kepalanya dengan sapu, harus diludahi karena besok mati. Kalau mau pergi, jangan pergi dulu sebelum jemput nasi, nanti mati. Bila di atas rumah ada gagak, nanti besok mati. Mimpi gigi copot, mati terus, hidup terus, mati lagi terus hidup lagi. Nah, memanggil seseorang muslim dengan ucapan hei kafir. Maaf, kalau di Balikpapan kepohonan. Oh, kepohonan. Nah, ini termasuk syirik. Ya, jangan nanti kepohonan. Ini secara nggak sadar kita telah berbuat syirik. Meskipun syiriknya syirik kecil. Dikarenakan ini menyandarkan kemudharatan pada yang bukan Allah. Sementara tidak ada yang namanya mati, tidak ada yang namanya hidup kecuali dari Allah. Mengucapkan hei kafir, hei musuh Allah. Ya, kalau zaman sekarang misalnya hei Obed. Obed itu adalah panggilan di Maluku kalau nggak salah, atau di Ambon, untuk anaknya orang kafir. Lalu kita ketemu dengan anaknya orang muslim, kita bilang hei Obed. Dengan maksud apa? Supaya maksudnya adalah kafir. Ya. Demikian pula membunuh seorang muslim, meratapi mayit, percaya kepada ramalan bintang, tidak mau mengkafirkan kafir. Misalnya dengan perkataan orang Nasrani dan Yahudi itu sebenarnya mereka juga bisa masuk surga. Mereka dengan kita tuh sama aja. Ya, yang penting sama baiknya. Semuanya mengajarkan berbuat baik kok. Semuanya bisa ke surga kok. Ini namanya tidak mengkafirkan orang kafir. Berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Merasa aman dari pembalasan Allah. Putus asa dari rahmat Allah. Menggantungkan benang, jimat dan sejenisnya. Kasih keterangan di situ buat jimat. Karena kalau menggantungkan benang, digantungkan gitu aja, misalnya di jarum ya nggak apa-apa. Ya. Misalnya tukang jahit habis jahit, benangnya ditaruh di bantalan, ya nggak apa-apa. Maksudnya di sini adalah menggantungkan benang buat jadi jimat. Nah, tinggal semenit tapi saya sudah capek juga. Ya, dan kita puasa, nggak ada minum soalnya. Ada pertanyaan? Saya nggak balik lagi nih tangan saya. Terakhir, ya, cuma satu. Di rumah orang tua masih berbuat syirik, bingung dakwahnya kayak apa mulainya. Pertama, dakwah orang tua itu harus dengan satu ilmu. Artinya, apa syiriknya, bagaimana cara membantahnya, itu harus diketahui dulu. Yang kedua, nggak boleh langsung marah. Memberitahunya harus pelan-pelan. Ketiga, orang tua itu akan lebih mudah didakwahi bila kita taklukkan dulu hatinya. Misal, mama repot di dapur, kita dikit-dikit bantu. Mama lagi cuci piring, kita bilang, mas ini aku mak. Kita yang kalau makan yang selama ini misalnya bawa hamburan,
kita yang ambil sapu, kita yang beresin, kita yang angkat piring, kobokan, sendok dan gelas yang kotor kita bawa ke wastafel. Kita cuci sapu rumah. Kalau dia nyuci, dia bilas-bilas, kita bilas bersamanya. Tangan kita satu baskom dengannya. Bila orang tua sudah senang takluk dengan kita, dia merasa anaknya itu baik, insya Allah itu ngomong apa aja insya Allah jadi. Dan saya sudah rasakan ini. Ya. Orang bapak ibu saya dulu bukan, alhamdulillah sih nggak syirik ya, nggak syirik. Tapi sering kami bertentangan dalam hal masalah sunnah. Bapak saya dulu cukur jenggot, karena gurunya bilang, pernah bapak saya gini, ini cukuran jenggotnya udah digini, sudah gini. Saya, pak, saya pengen tanya, kenapa dicukur? Bilang guruku suruh cukur. Kenapa suruh cukur? Dia bilang Nabi itu jenggotnya itu lebat. Kalau seandainya jenggot cuma segini, seiprit gini, ini namanya penghinaan kepada jenggot Nabi. Jadi bagusnya cukur sekalian. Saya bilang, ulama mana yang bilang begitu? Ya kemarin kami lagi muktamar di Samarinda, guru kami bilang kalau jenggot sedikit buang aja, karena Nabi itu panjang. Ya, kami sering bertentangan dengan hal seperti itu. Ya, karena dia terpengaruh oleh gurunya. Ya, maka saya dengan orang tua, ya harus berbuat baik. Lama-lama saya bilang, Pak ini nggak boleh cukur, ini sunnah. Mak, jilbabnya lebih besar mak, karena mama dulu jilbab segitiga, saya gini kan, peniti ini baru dibrostin di sini, karena PNS. Ya, PNS kan jarang ada yang jilbab besar. Mau pensiun saya suruh ganti jilbab besar, mak keluar pakai kaos kaki mak. Itu semua jadi mudah untuk memberitahukannya, meskipun memang nggak sampai level syirik, tetapi itu semua dengan menaklukkan dulu hati. Kalau orang tua sudah takluk hatinya, kita sering bantu dia, berikan apa yang menjadi kebutuhannya, insya Allah akan lebih mudah untuk mendakwahinya. Nanti pas proses dakwah, satu aja, ilmu. Apa yang mau antum sampaikan kepada dia harus betul-betul matang. Syiriknya apa emang? Kain kafan. Di tiang-tiang ditempel kain kafan. Ya, bantu dulu, dia senang, sering peluk, cium, baru kita bilang, mak, coba mak. Itu buat apa sih? Siapa tahu misalnya dia bilang, waktu itu ketinggalan pas pasang. Ya kan apa-apa, tinggal copot. Ya, itu supaya rumah ini kalau ada gempa tuh enggak runtuh. Kita bisa bilang, satu, ini Balikpapan di Kalimantan itu enggak ada namanya gempa tektonik, apalagi vulkanik. Itu banyak di Jawa. Di dalam geografi kan kita pelajari. Ya, kalau cuma buat itu mah nggak perlu. Yang kedua mak, itu namanya menyerahkan selamat hidup mati itu kepada yang bukan Allah. Sementara nggak ada yang bisa memberikan kecuali kepada Allah. Para sahabat aja bersama Nabi dulu waktu mau perang nggak ada tuh pakai gitu-gitu. Nabi tuh kena panah di baju besinya, pecah nih baju besinya, kena gerahamnya, copot sebagian gigi gerahamnya. Nabi nggak pakai kebal-kebal terus pakai jimat-jimat model seperti itu. Semua berlindung kepada Allah. Copot aja mak, karena syirik itu bisa menghapuskan semua amal. Nggak ada gunanya kita sholat, nggak ada gunanya kita. Satu, menggunakan kata kita lebih bagus daripada menggunakan kata Anda. Kita itu seolah-olah kita itu bersamanya. Ya, kita mak kalau kita sholat, kalau kita puasa itu jadi gunanya kalau kita berbuat syirik. Tapi kalau tunjuk-tunjuk, mama kalau syirik dia masuk neraka selama-lamanya kan pernah keluar lagi. Insya Allah dia nggak akan mau terima. Gaya bahasa itu juga perlu diperhatikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.